Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Keluarga Purefeder jauh lebih kuno daripada keluarga Rockwind baru-baru ini. Prajurit terkuat di wilayah gundukan burung walet secara kebetulan berasal dari keluarga Bulu Murni. Bulu Murni Tao, Tuan Domain level 6, dia adalah yang tertua di keluarga saat ini. Dia juga yang terkuat dan orang sejati yang mengendalikan keluarga dari bayang-bayang. Dia adalah pria sejati dengan kekuatan. Sama seperti bagaimana kerajaan Gunung Naga Hitam memiliki seorang kaisar, dengan banyak generasi kaisar berturut-turut. Namun sebenarnya, orang dengan kekuatan sejati adalah pemimpin Dewa Tanah Suci Gunung Naga Hitam. Bulu Murni Tao adalah orang yang benar-benar memegang kendali. Pavilion yang sepenuhnya berwarna ungu dengan 3 tingkat, dan seluruh tangga dibangun dengan kayu yang diwarnai ungu. Hanya biaya konstruksi ini saja yang lebih mahal daripada seluruh wilayah keluarga Bulu Murni lainnya. Tingkat ketiga, seorang pria parubaya berjanggut hitam mengenakan jubah longgar duduk diam di tempat tidurnya dengan mata tertutup. Tiba-tiba, riak energi yang kuat mengalir dari arah timur laut, dunia sungai darah memiliki arah lain. Timur, selatan, barat, dan utara seragam. Namun, arah absolutnya berbeda dari bumi. Ekspresi Bulu Murni Tao menjadi serius, segera menyebarkan energi rohnya untuk menyapu area tersebut. Karena dia adalah seorang pejuang, jika dibandingkan dengan pembaca roh, energi rohnya jauh lebih lemah. Namun, ketika seseorang mencapai tingkat penguasa domain, menyapu dengan energi roh masih merupakan hal yang mudah untuk dilakukan. Gemuruh, dengan pavilion sebagai pusatnya, aliran energi roh berdesir ke segala arah, segera menyapu seluruh mansion dan istana itu. Saat dia memeriksa, ekspresinya langsung berubah. Dia bergegas keluar dari tempat tidur dan menghilang. Di dalam istana tempat tinggal pemimpin keluarga, bau darah memenuhi udara, karena lebih dari 300 mayat tergeletak di tanah. Merah dan putih menodai tanah, menjijikkan untuk dilihat. Dan pada waktu yang hampir bersamaan dengan 300 lebih orang ini baru saja jatuh, seorang pria parubaya berjanggut dengan jubah abu-abu longgar melayang di udara di atas istana. Matanya mengamuk saat dia melihat ke bawah. Jendela tingkat 2 istana terbuka dan melalui jendela itu seorang wanita cantik sedang mengintip. Setelah melihat darah yang mengalir seperti sungai, pemandangan itu membuatnya menjerit. HMPH, di udara, ekspresi Bulu Murni Tao berubah. Gemuruh, gelombang energi kuning lumpur segera melanda istana. Bersamaan dengan itu, ombak melilit Yu Keki berjubah putih dan wanita yang bersembunyi di istana, menyeret mereka ke udara. Bicaralah, apa yang terjadi? Bulu Murni Tao menatap keduanya, dipenuhi amarah. Ini. Wajah wanita cantik itu pucat. Namun, Yu Keki hanya menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa siluet hitam muncul tiba-tiba, dan setelah itu saya melihat lebih dari 300 orang ini menggunakan senjata mereka sendiri untuk bunuh diri. Dan pemimpin keluarga dibawa pergi. Purefeder Tao menatap wanita itu. Ya, itu Yu Keki. Dia membawa seseorang untuk bertemu dengan pemimpin hanya keluar karena itu. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Bulu Murni Tao menatap Yu Keki. Namun Yu Keki memiliki senyum yang aneh. Bang! Tubuhnya meledak dengan keras, tulang-tulang dan benda-benda lain yang terbang dari ledakan itu menembus wanita di sampingnya. Dia menatap dengan mata terbelalak pada 3 lubang besar di dadanya. Berteriak, "Selamatkan aku!" Hampir semua orang di dunia sungai darah setidaknya berada di level pelancong bintang, wanita ini juga, karenanya bahkan dengan lubang di dadanya, dia belum mati. Dari kejauhan, banyak siluet melayang. Itu adalah prajurit terkuat dan tokoh penting keluarga. Lebih tua, penatua, apa yang terjadi? Kakek, apa ini? Eselon atas keluarga yang diasuh semuanya tercengang ketika mereka melihat sekelompok besar tubuh di istana. Ya Tuhan, di antara mereka ada 9 penjaga bayangan. Itu adalah 9 penjaga bayangan yang hebat, kekuatan yang tangguh dalam keluarga Bulu Murni. 9 tingkat awan. Pergi dan lihat, cari aku dan bawa kembali pemimpin keluarga. Bulu Murni Tao mengamuk. Bersamaan dengan itu, gelombang energinya meledak. Hampir seperti pedang tak berbentuk yang menembus wanita itu, tidak meninggalkan apapun selain kekacauan. Ya, kelompok itu menurut. Sebenarnya dari melihat lebih dari 300 penjaga yang semuanya mati, mereka sudah menduga bahwa hasil dari pemimpin keluarga tidak baik. Dari mendengar cerita itu, dia seharusnya dibawa pergi. Bajingan, dengan gelombang energi kuning lumpur yang mengelilinginya, seperti dewa dalam ksatria yang melayang di udara, Bulu Murni Tao dengan liar memindai area tersebut dengan energi rohnya.
Dia adalah seorang pejuang, maka energi rohnya lebih kental dan lembut. Kontrol dan besarnya memucat jauh dibandingkan dengan pembaca roh. Namun, untuk sekadar memindai tidak masalah sama sekali. Karena gravitasi dunia sungai darah sangat besar, pemindaian Tao bulu murni hanya bisa menyebar hingga sekitar 80 km. Di mana dia? Terbungkus energi, dia terbang sekitar 100 km. Di malam yang gelap di atas kota gundukan burung walet, cahaya kuning lumpur dengan cepat berkedip-kedip tiba-tiba melintas ke wilayah lain di sana-sini, jelas mencari seluruh kota gundukan burung walet. Kota gundukan burung walet, rumah pemimpin kota. Seorang pria parubaya yang tinggi dan kokoh dengan ukiran hijau tua di dahinya berjalan di sepanjang pagar istana. Dia mengenakan baju besi bersisik merah darah. Dengan matanya yang dingin, dia melihat ke langit, ke Pure Feather Tao yang sedang mencari di seluruh kota gundukan burung layang-layang, saat dia berkata dengan lembut, "Bajingan tua ini, apa yang dia marahi?" HMPH. Untuk membuat bajingan tua ini marah sebanyak ini, keluarga bulu murni pasti menderita kerugian besar. Bibirnya melengkung membentuk senyuman dingin. Dia adalah orang yang paling berkuasa di kota gundukan burung walet, pemimpin kota, Rokwin Siong. Namun dalam hal kekuatan, dia masih sedikit lebih lemah dari bulu murni Tao. Adapun mengapa dia bisa menjadi pemimpin kota-kota gundukan burung walet, ada dua alasan. Salah satunya adalah karena dia telah menyerap kristal sungai darah. Alasan kedua adalah, karena dia memiliki hubungan khusus dengan pemimpin kota dunia di wilayah itu. Namun, bulu murni Tao, meskipun dia lebih kuat, dia tidak bisa menyerap kristal sungai darah. Oleh karena itu, dia tidak memiliki hak untuk menjadi pemimpin. Jadilah gila sampai kamu mati. Itu akan menjadi yang terbaik. Angin batu tertawa dingin, setelah itu dia memberi perintah kepada bawahannya, pergi dan periksa untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga bulu murni. Ya, sebuah suara lembut terdengar. Keluarga bulu murni memiliki akar yang sangat jauh ke dalam kota. Adapun pembantaian dan penculikan pemimpin keluarga mereka, tingkat kebodohan apa ini? Untuk membuat marah Tao bulu murni yang lebih tua ke keadaan sedemikian rupa sehingga dia mencari seluruh kota secara pribadi, dan juga untuk mengaktifkan seluruh keluarga dan semua departemennya untuk mencari dengan liar. Pada saat yang sama, keluarga angin batu pemimpin kota, bersama dengan beberapa kekuatan lain, semua mulai bergabung. Seluruh arus bawah kota gundukan burung walet mulai mengalir. Yu Yanta dari keluarga Yu adalah bintang level 9, kecepatan maksimum pelariannya telah mencapai 8 km per detik. Dan Luo Feng, yang merupakan alam semesta level 9, dengan domain level 9, bersama dengan pemahaman yang tinggi tentang hukum asal ruang angkasa dapat langsung mempercepat dan mencapai kecepatan tertinggi. Akselerasi instannya, bahkan dengan gravitasi dunia sungai darah, bisa mencapai hingga 300 km per detik. Ketika Luo Feng telah menangkap pemimpin keluarga saat itu, dia membungkusnya dengan energi roh dan segera bergegas ke langit, terbang langsung ke tingkat awan. Di lantai 15, 30.000 km jauhnya dari kota gundukan burung walet. Luo Feng meraih pemimpin keluarga dan akhirnya berhenti. "Apa yang kamu inginkan?" Ekspresi bulu murni Chong pucat. Setelah dantiannya dihancurkan saat dia ditangkap, jiwanya sekarang berada di bawah tekanan berat dari energi roh kuat Luo Feng. "Kenapa kamu bertanya padaku?" Luo Feng segera meraih gelang luar angkasa dari bulu murni Chong. Tentu saja gelang luar angkasa itu memiliki jejak rohnya. Namun, energi roh Luo Feng menjadi seperti tombak panjang dan dengan paksa menembus segel jejak roh, menyebabkan wajah bulu murni Chong menjadi lebih pucat. "Cukup kaya." Luo Feng memegang gelang itu, dengan hati-hati memeriksa barang-barang di dalamnya. "Kau ingin uang? Tidak masalah. Berapapun yang Anda inginkan, Anda akan mendapatkannya. Hanya saja, jangan bunuh saya." Chong bulu murni berkata, "Kamu adalah pembaca roh, kamu bisa membuatku melupakan semuanya di sini dan aku bahkan tidak akan mengingat penampilanmu." Luo Feng mengerutkan kening. Di dalam gelang luar angkasa, tidak ada kristal sungai darah. Bulu murni Chong. Luo Feng menatapnya. Pemimpin keluarga Chong bulu murni pada saat itu bahkan tidak berperilaku sama sekali seperti pemimpin keluarga Na. Dia tiba-tiba merasa terpikat dan terhipnotis oleh tatapan pemuda berjubah hitam di depannya. 1 detik kemudian, tatapannya menjadi gelap, dan dia menatap Luo Feng dengan penuh rasa hormat, "Tuan." Luo Feng berdiri di awan. Melihat bulu murni Chong di depannya, dia berkata, "Biarkan saya bertanya, apakah Anda tahu siapa yang memiliki kristal sungai darah? Apakah keluarga bulu murni Anda memilikinya?" Petik 2. "Ya," bulu murni Chong berkata tanpa ragu-ragu. "Di mana mereka?" Mata Luo Feng berbinar. "Dengan sesepuh keluargaku." Chong bulu murni menjawab dengan hormat. "Lebih tua?" Luo Feng mengerutkan kening. Dia telah mendengar tentang penguasa domain yang kuat di dalam keluarga, namun dia belum benar-benar memastikannya sebelumnya.
Ya, yang terkuat di keluarga bulu murni, juga yang terkuat di kota gundukan burung walet. Chong bulu murni berkata, kristal sungai darah ada bersamanya. Namun, meskipun dia mendapatkannya, tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa menyerapnya. Karenanya posisi pemimpin kota malah jatuh ke tangan keluarga Rockwind. Tetua keluargamu lebih kuat dari pemimpin kota? Luo Feng telah mendengar kabar darinya. Ya, bulu murni Chong berkata dengan hormat. Pemimpin kota baru saja menjadi level domain lebih dari 100 tahun yang lalu. Menurut tetua, dia hanya bisa dianggap berada dalam tahap awal level domain. Namun tetua keluarga saya sudah dalam tahap selanjutnya. Petik 2. Jantung Luo Feng berdetak kencang. Dari kelihatannya, pemimpin kota adalah tentang penguasa domain level 2 atau 3. Lagi pula, dia baru saja menerobos lebih dari 100 tahun yang lalu. Orang normal yang menerobos mengharuskan mereka untuk perlahan menyerap energi. Untuk naik dari level 1 sampai 9 dibutuhkan waktu yang sangat lama. Bahkan di alam semesta, hanya jenius paling elit yang bisa menerima pengasuhan seperti Luo Feng, karena tidak perlu membuang waktu dalam pelatihan terkait kuantitas seperti itu. Selain tetua keluargamu, siapa lagi yang memiliki kristal? Luo Feng bertanya. Yang bisa saya konfirmasi adalah yang lebih tua. Yang lain adalah Jenderal Pasukan Gundukan Swallow Rockwind Zan. Chong bulu murni berkata, Rockwind Zan, dia adalah adik dari pemimpin kota Rockwind Xiong, dia berhubungan baik denganku. Saat itu dia bahkan mengeluarkan kristal untuk pamer padaku, mengatakan itu adalah sesuatu yang diberikan kakak laki-lakinya untuk dia serap. Ah, satu dengan tetua keluarga Anda, yang lain dengan Rockwind Zan? Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Di bawah pengaruh teknik jiwa, pemimpin keluarga bulu murni menjawab semuanya dengan jujur, tidak ada tanda-tanda menyembunyikan apapun. Sangat bagus. Luo Feng berdiri di antara awan dan bertanya, apakah Anda tahu jika ada orang lain yang memiliki kristal itu? Proses menjadi seorang pejuang darah, diperlukan seseorang untuk terlebih dahulu mendapatkan 3 kristal sungai darah dan menyerapnya dengan sukses. Hanya dengan begitu mereka akan benar-benar dianggap sebagai prajurit berdarah. Begitu Luo Feng tahu tentang prajurit berdarah dan bahkan prajurit hitam legendaris, dia secara alami memiliki beberapa antisipasi di dalam. Dia ingin pertama-tama menjadi prajurit berdarah dan mungkin kemudian menjadi prajurit kulit hitam. Meskipun di dunia sungai darah, prajurit hitam hanyalah legenda, karena legenda seperti itu ada kemungkinan hal itu terjadi. Dan jelas, dengan kepribadian Luo Feng, dia tidak akan menyerah tanpa berusaha. Semua orang menganggap diri mereka istimewa dan berbeda. Luo Feng juga sama, hanya saja dia tahu dirinya lebih baik daripada siapapun. Tuan, saya dapat memastikan bahwa tetua keluarga dan jenderal pasukan angin batu memiliki kristal. Selebihnya, saya tidak bisa menjamin. Meskipun, ada beberapa rumor. Pure Feather Chong menjawab dengan hormat. Rumor, Luo Feng mengerutkan kening. Ya, ini tentang pemimpin kota kita, Rockwind Xiong. Meskipun saya tidak dapat memastikan apakah dia memiliki kristal dan berapa banyak yang mungkin dia miliki. Bulu murni Chong berkata, saya dapat mengatakan dengan kemungkinan besar, bahwa pemimpin kota angin batu Xiong pasti memiliki setidaknya satu yang belum dia serap. Ah, Luo Feng melihat bulu murni Chong. Angin batu Xiong memiliki latar belakang yang terkenal, gurunya adalah pemimpin kota dunia di belahan dunia ini. Bulu murni Chong menjelaskan, dia berhasil menyerap satu kristal sejak lama. Dia harus menunggu sampai dia menerobos ke tingkat domain, setelah itu dia dengan cepat menjadi pemimpin kota. Dan setelah itu, dia diam-diam memberi adiknya satu kristal. Bagi para warrior, memiliki lebih banyak kristal adalah hal yang baik. Setelah menyerap satu, mereka ingin menyerap yang lain. Karena dia bisa memberi adiknya satu kristal, itu berarti tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan lebih banyak, setidaknya ada cara untuknya. Bulu murni Chong berkata dengan percaya diri, dan dengan kepribadian egois Rockwind Xiong, untuk dapat memberikan adik laki-lakinya hanya satu berarti dia setidaknya akan memiliki satu persiapan lagi untuk dirinya sendiri. Saya curiga dia bahkan mungkin memiliki lebih banyak. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Itu masuk akal. Setelah itu, Luo Feng segera membunuh bulu murni Chong dan merawat tubuhnya. Di malam yang gelap, dia kembali ke pavilion awan terbang kota Swallowmon. Keluarga bulu murni berakar dalam di kota gundukan burung walet. Akarnya jauh lebih dalam daripada keluarga angin rock. Jika mereka marah, seluruh kota gundukan burung walet pasti akan merasakan kemarahan mereka. Rumah keluarga bulu murni, di tingkat 1 dari pavilion kayu ungu tingkat 3 itu, sesepuh bulu murni Tao menyipitkan matanya di kursinya. Anggota eselon atas keluarga lainnya bersama cucu-cucunya berdiri dengan patuh di sisinya. Di dalam aula besar berlutut 10 orang, dan di luar aula berlutut 100 orang. Kakek, ini semua adalah penjaga dan pemimpin penjaga dari rumah Yu Keki.
Mereka semua secara pribadi melihat Yu Keki membawa seorang pria berjubah hitam. Seorang lelaki tua dengan rambut putih, yang bahkan terlihat lebih tua dari Puri Feather Tao berkata dengan hormat. Bicaralah, seperti apa pria berjubah hitam itu? Bulu murni Tao menutup matanya dan berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada ide, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Bulu murni Tao mengungkapkan ekspresi kemarahan. Dia menatap tajam, tatapannya menembakkan sinar cahaya yang terlihat pada lelaki tua itu. Mereka, 100 dari mereka semua melihat pria berjubah hitam, namun tidak ada dari mereka yang dapat mengingat penampilannya. Lelaki tua itu melanjutkan, saat itu, mereka tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentang itu. Hanya saja pria berjubah hitam ini sangat normal dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun sekarang ketika mereka mencoba dan mengingatnya, wajahnya tampak kabur dalam ingatan mereka, selain dia mengenakan jubah hitam, mereka tidak dapat mengingat hal lain. Bulu murni Tao menoleh untuk melihat kelompok yang berlutut. Penatua, kami tidak dapat mengingatnya, kami benar-benar tidak dapat mengingatnya. Kami benar-benar melihat wajahnya saat itu, namun sekarang tidak peduli seberapa keras kami mencoba, kami tidak dapat mengingatnya. Aku bahkan menatapnya tajam saat itu, namun sekarang. Kelompok penjaga semuanya berkata dengan ketakutan. Bulu murni Tao terkejut, penjaga dan pemimpin penjaga ini semuanya adalah level langit puncak, star level 9. Untuk secara tidak sadar dipengaruhi oleh seorang pejuang, bahkan tingkat roh tingkat alam semesta akan sulit untuk dilakukan. Seseorang harus memiliki energi roh dan tingkat kesadaran dan kontrol yang jauh lebih kuat, untuk mencapai tingkat seperti itu. Kapan prajurit seperti itu muncul di kota gundukan burung walet? Bulu murni Tao merenung. Namun fakta bahwa dia sangat berhati-hati masuk ke sini berarti dia bukan tandinganku. Jika dia lebih kuat dariku, dia tidak perlu terlalu berhati-hati. Menerobos saja akan melakukannya. Petik 2. Dengarkan baik-baik. Puri Feather Tao memandang dengan dingin ke eselon atas keluarga di aula. Pemimpin keluarga-keluarga bulu murni kami telah dibawa pergi di bawah pengawasan kami dan dari bawah hidung kami. Kami bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ini adalah penghinaan bagi keluarga kami. Kita harus menemukan orang ini, jika tidak, keluarga bulu murni kita akan diejek oleh banyak orang di kota gundukan burung walet. Pergi lihat, periksa setiap orang yang mencurigakan dengan benar. Kekuatan pelakunya setidaknya berada di level cloud puncak, kemungkinan besar berada di level domain. Periksa dari semua jalur, lihat prajurit misterius mana yang muncul. Ingat, bahkan jika Anda sudah menemukannya, jangan bergerak. Segera datang, beritahu saya sebagai gantinya. Bulu murni Tao memandang kelompok itu. Bahkan jika Chong belum terbunuh, dia tidak cocok untuk menjadi pemimpin lagi. Pencarian pelakunya adalah ujian yang saya berikan kepada Anda semua. Setelah masalah ini selesai, saya akan memilih pemimpin keluarga yang baru, pergi sekarang. Petik 2. Ya, sekelompok mata eselon atas berkilau cerah, mereka semua menjawab secara bersamaan dan dengan cepat pergi. Saatnya melakukan yang terbaik. Untuk menjadi pemimpin keluarga baru, eselon atas ini semua akan melepaskan semua kekuatan tersembunyi mereka untuk dengan cepat memeriksa semua informasi rahasia tentang prajurit misterius, atau makhluk misterius yang dicurigai. Dengan cara ini, semua informasi dan berita dikumpulkan dengan cepat. Hari kedua, Fajar. Rumble. 10.000 prajurit lapis baja bersisik hitam naik ke langit. Itu hampir seperti awan hitam yang terbang di atas, dengan pemimpin lapis baja bersisik merah tua yang tinggi dan kokoh. Penampilannya sangat mirip dengan pemimpin kota, Rock Win Xiong. Hanya dengan lebih banyak kegilaan dan kekerasan di auranya, seluruh dirinya tampak liar dan buas. Pui, angin batu Zan duduk di atas seekor ular lapis baja hijau, meludah dengan sedih ke samping, itu bukan bulu murni Chong yang bagus, diculik dan masih meminta bantuan kami. Kakak juga terlalu berlebihan, memintaku untuk membantu. Hehe, bagaimanapun, bulu murni Chong itu. Aku bertanya-tanya dengan siapa dia sebenarnya mengacau, untuk benar-benar dibawa pergi dari rumahnya sendiri. Mendengar ini membuatku bahagia, Rock Win Zan mengejek dengan lembut. Kedua deputi jenderal di samping mengernyitkan wajah mereka saat mendengar ini. Jenderal mereka ini mengendalikan pasukan gundukan burung walet, namun dia melakukan apapun yang dia mau. Dia dan Chong bulu murni itu adalah teman baik. Pada saat yang sama, mereka adalah beberapa bajingan yang mendatangkan malapetaka sesuka mereka. Bajingan memang, kematian Chong bulu murni membuat angin batu ini Zan bahagia sebagai gantinya. Dan dia tidak terburu-buru atau lamban, saat dia menunggu istirahat siang untuk membawa tentara untuk mencari. Jenderal, di depan adalah pavilion awan terbang. Salah satu wakil jenderal berkata dengan hormat. Angin batu Zan melirik dan berkata dengan acuh tak acuh, pavilion awan terbang adalah hotel terbaik di kota gundukan burung walet. Dengan tingkat kekuatan dan status pelakunya, ada kemungkinan besar dia akan tinggal di sana.
Jenderal, jika orang itu benar-benar ingin bergerak di Chong Bulu Murni, dia mungkin tidak akan tinggal di tempat seperti itu, melainkan di tempat yang lebih aman dan terpencil. Wakil jenderal lainnya berkata dengan lembut. Pak, angin batu Zan menamparkan wajah wakil jenderal itu, menyebabkan darah segar berterbangan. Seluruh tubuhnya dan binatang buas di bawahnya sama-sama terkejut. Bodoh. Angin batu Zan meliriknya dengan dingin, jika saya mengatakan pavilion awan terbang, maka itu adalah pavilion awan terbang. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara mengadakan pertunjukan? Apakah kamu pikir kita akan benar-benar menemukan pelakunya untuk keluarga bulu murni? Wakil jenderal itu mengangguk, tidak berani mengeluarkan suara. Bodoh sekali, jika kamu mengatakan hal bodoh seperti itu lagi, aku harus mengganti wakilku. Biasanya kamu terlihat cukup pintar, apakah otakmu terbentur tembok hari ini? Angin batu mengusap dagunya dan mendongak. Melihat pavilion awan terbang yang jauh, pergilah, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu sendiri. Dapatkan semua tamu tingkat awan dan prajurit yang menurut Anda kuat di dalam untuk semua keluar. Saya ingin melihat semuanya. Ya, wakil jenderal yang ditampar itu menurut dengan keras. Segera, dia membawa bawahannya, 10.000 tentara yang kuat untuk bergegas ke pavilion awan terbang. Area pavilion awan terbang memiliki diameter 10 km, pintu masuk tiba-tiba dari pasukan sebesar itu menyebabkan keributan besar. Pemilik, bukan karena aku tidak memberimu wajah apapun, tetapi kamu juga harus tahu apa yang terjadi. Jenderal telah memberikan perintah untuk mengeluarkan semua tamu level cloud Anda dan setiap tamu yang Anda pikir mungkin adalah pejuang yang kuat untuk keluar. Wakil jenderal itu duduk tinggi di atas binatang buas itu dan berkata, sekelompok besar tentara berdiri di belakangnya. Dipahami, kami akan mematuhinya. Pemilik gemuk bermata kecil itu memberi perintah dan sekelompok besar pembantunya memimpin. Kamar tingkat awan 2, di pavilion yang tenang. Luo Feng mengenakan jubah sederhana dan sedang membaca buku. Sudah setengah malam sejak kejadian itu, tetapi menurut waktu bumi, sudah 2 hingga 3 hari. Bulu murni Chong itu baru saja dibunuh olehku. Saat ini seluruh kota sedang gempar, namun, itu tidak mempengaruhi saya. Saya akan menunggu sampai malam ini untuk bergerak di Rock Wind Zan. Luo Feng membuat rencananya saat membaca buku, multitasking sangat sederhana baginya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari luar, raungan dan teriakan. Dengan cepat, keluar, Tuan, ini adalah perintah dari Jenderal Angin Batu. Tuhan, tolong bantu saya dan keluar. Petik 2. Dengan cepat. Dengan cara itu, cepat. Di luar semakin ribut. Luo Feng mengerutkan kening ketika dia mendengar ini. Dia sudah lama menduga bahwa kematian bulu murni Chong akan menimbulkan keributan besar, namun dia tidak berharap mereka datang ke pavilion awan terbang pagi-pagi sekali. Langkah kaki di luar dengan cepat menjadi semakin keras. Tiba-tiba pintu halaman didorong terbuka dengan keras dan 10 tentara segera bergegas masuk. Dipimpin oleh seorang pelayan, mereka berjalan ke pavilion. Pelayan itu melihat Luo Feng di dalam dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan, Jenderal Angin Batu telah memberikan perintah untuk mencari pelakunya. Tuan, Anda harus membantu. Petik 2. Cepat, keluar. Dengan cepat, sekelompok tentara bergegas masuk, meneriaki Luo Feng. Hampir 1.000 orang dengan berbagai atribut seperti orang dengan pakaian mahal, atau aura yang kuat, atau mereka yang dingin dan sombong, dan tamu tingkat awan dari pavilion awan terbang bersama dengan mereka yang dicurigai sebagai pejuang kuat yang misterius hadir di sana. Luo Feng melihat jauh ke depan di antara kerumunan. Pemilik pavilion awan terbang berada di samping berdiskusi dengan seorang jenderal yang tampak gagah dan tinggi di sampingnya. Luo Feng bisa merasakan dari auranya bahwa sang jenderal seharusnya berada di alam semesta level 9. Jenderal Angin Batu, mereka semua ada di sini. Pemiliknya berkata, Rock Wind Zan mendengus melalui hidungnya, diikuti dengan tatapan dingin ke arah kerumunan. Angin Batu Zan, di antara kerumunan, Luo Feng senang setelah dia mendengarnya. Dia masih siap untuk mencari tahu bagaimana rupa Angin Batu Zan ini, agar tidak menyerang orang yang salah. Dan sekarang, dia bisa melihatnya dengan jelas. Tadi malam, siapa di antara kalian yang masuk ke rumah keluarga bulu murni? Angin Batu Zan berteriak dengan dingin. Kelompok yang terdiri dari hampir 1.000 orang tak dikenal itu tetap diam, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Dan Angin Batu Zan, yang duduk tinggi di atas ular lapis baja hijaunya menatap semua orang di bawah. Tiba-tiba dia menunjuk seorang pria berjubah hitam yang tampak dingin di kejauhan, berteriak, bajingan berjubah hitam itu, bawa dia nanti. Ya, 2 wakil jenderal di samping menurut. Ekspresi pria berjubah hitam yang tampak dingin menjadi jelek, berteriak, Jenderal, saya dari daerah Luanyang. Jangan beri aku sampah. Angin Batu Zan tertawa dingin. Dengan kekuatan dan pakaianmu, aku tidak punya pilihan selain mencurigai bahwa kamu adalah pelakunya yang masuk ke rumah keluarga bulu murni.
Bajingan jangkung dengan rambut acak-acakan itu, bahwa dia juga, bajingan kurus itu juga bersembunyi di samping. Anda, dia, yang berjubah putih, yang berambut biru itu. Angin batu Zan terus-menerus memilih 10 orang. 10 ini semuanya sangat kuat, karena kebanyakan dari mereka berada di tingkat langit puncak. Bahkan ada 2 tingkat alam semesta. Dan pemuda berambut hitam itu, kekuatannya juga cukup kuat. Bahwa dia, angin batu Zan menunjuk Luo Feng. Luo Feng mengerutkan kening, karena tidak ada alat pemindai di dunia sungai darah, mereka mendasarkan deduksi mereka murni pada energi dan aura. Adapun Luo Feng, dia menggunakan tekad dan kekuatan kesadarannya untuk mengontrol dan menyembunyikan kekuatannya, dengan sengaja melepaskan kekuatan tingkat bintang puncak. Dia tidak berharap untuk tetap terpilih. Baiklah, sebanyak 58 telah dipilih. Pelakunya kemungkinan besar ada di dalam 58 ini. Bahwa mereka semua kembali ke penjara, angin batu Zan melambaikan tangannya. Luo Feng tidak melawan dan mengikuti 57 lainnya dengan tentara. Dalam hal kekuatan, Luo Feng tahu bahwa dia bisa dengan mudah melenyapkan angin batu Zan dan yang lainnya. Karena kepercayaan dirinya dan jaminan ini, dia sangat santai. Sampai saat kritis, tidak perlu membantai begitu banyak dari mereka di depan umum. Ada apa dengan angin batu umum ini? Apakah ini cara mereka menangkap seorang pembunuh? Datang ke pavilion awan terbang kami untuk menemukan sekelompok tamu dan secara acak memilih dari kerumunan, itu disebut menemukan pembunuh? Dasar bodoh, Jenderal Rockwind berasal dari keluarga Rockwind. Keluarga bulu murni dipermalukan, maka keluarga angin batu sangat bahagia. Mengapa mereka serius mencari pelakunya? Jika mereka benar-benar ingin mencarinya, mereka akan memulai pencarian mereka tadi malam. Mengapa mereka menunggu sampai sekarang? Ini murni hanya untuk pertunjukan, hanya akting. Namun, 58 pasti tidak beruntung. Petik 2. Di dalam pavilion awan terbang, banyak yang berdiskusi. Kota gundukan burung walet, penjara jenderal. Luo Feng dan yang lainnya dipaksa menjadi kelompok yang terdiri dari 5 atau 6 orang, dan secara terpisah dijejalkan ke dalam sel. Sel-sel ini dibangun oleh batu khusus dari dunia sungai darah, dan mampu eksis di bawah aliran energi alam semesta dan gravitasi yang kuat di sini. Oleh karena itu, batu ini juga lebih kokoh daripada batu lainnya. Mereka cukup kuat untuk memblokir serangan bahkan dari prajurit tingkat langit, tingkat bintang. Kami benar-benar tidak beruntung, saya harus pergi menemui pemimpin keluarga saya besok, bagaimana ini bisa baik? Sel Luo Feng memiliki total 6 orang, diantaranya yang gemuk mengenakan pakaian mahal menghela nafas dan berteriak keras. Yang lain dari sel yang berbeda semua mendengarnya dengan jelas. Masalah besar, masalah besar. Si gemuk tidak berhenti mendesah. Diam, bau berlemak, kecilkan suaramu. Orang-orang dari sel lain semua mulai mengejek dan berteriak di dalam. Si gendut melihat keluar ke arah para prajurit yang mendekat, meninggikan suaranya dan menghela nafas lagi. Jika saya tidak melihat pemimpin keluarga Wang, bisnis saya akan hancur. Saya akan mengalami kerugian besar. Sangat sial, murni bencana dari atas. Setelah berteriak beberapa kali lagi, di bawah ejekan dari orang lain, dia akhirnya berhenti. Luo Feng berdiri diam di dalam sel, menyaksikan hal-hal terungkap. Beberapa penjaga dan tentara di dalam penjara mulai bergumam. Saudara-saudara, Jenderal menangkap 58 ini kembali untuk pertunjukan. Dia bahkan tidak menginterogasi mereka. Dia bahkan mengirim pengawal untuk memberitahu saya, bahwa setelah diinterogasi sebentar, jika tidak ada masalah, biarkan beberapa dari mereka pergi, dan tinggalkan beberapa di penjara. Semuanya hanya untuk pertunjukan. Seorang penjaga berkata dengan lembut, apakah Anda mendengar teriakan gendut itu? Dia tampaknya menjadi semacam pengusaha, dan sedang terburu-buru untuk bertemu seseorang. Kita harus mendapatkan jumlah yang besar darinya. 6. Ini kesempatan. Lagi pula itu semua hanya untuk pertunjukan, tidak apa-apa dengan beberapa dari mereka pergi. Kelompok penjaga yang mengawasi penjara semuanya mulai tertawa dan bergumam di antara mereka sendiri. Setelah itu mereka memerintahkan, pergi dan ambil gendut yang galak dan berteriak itu dan bawa dia. Kami akan menginterogasinya dengan baik. Ya, Tuan. Sekelompok tentara segera membawa Lemak keluar. Di dalam penjara, Lemak yang bersandar di pintu melihat keluar mengungkapkan senyum ketika dia melihat sekelompok tentara berlari. Salah satu tentara memerintahkan, Tuan telah memerintahkan kami untuk menginterogasi Anda dengan baik, tangkap dia. Setelah itu mereka membuka pintu dan meraih Lemak. Si gendut berbalik ke 5 lainnya di sel dan berkata, Tuan, saya pergi dulu, sampai jumpa. Setelah itu, dia mengikuti sekelompok tentara dan pergi. Setelah beberapa saat, seorang tentara berlari dan berteriak, Tuan telah menginterogasinya dan menemukan dia tidak curiga sama sekali, dia telah dibebaskan. Sisanya dari Anda 57 lebih baik menjawab dengan benar. Mereka yang tidak, bersiaplah untuk tinggal di penjara ini untuk sementara waktu.
Setelah itu dia berbalik dan pergi. Lemaknya sudah hilang. Jawab dengan benar. Jawaban apa yang benar? Bukankah itu hanya menyuap mereka dengan baik? Petik 2. Aku tahu, si gendut itu sengaja berteriak seperti itu sebelumnya. Kamu baru tahu ini sekarang? Bodoh. Diskusi dan kebisingan bergema di dalam sel. Para penjaga yang bersembunyi di kejauhan mendengar diskusi dan mereka semua mulai tersenyum. Mereka kemudian memerintahkan bahwa mereka satu persatu, kami akan menginterogasi mereka dengan benar. Menanyai, itu hanya membayar sejumlah uang, hanya melihat apakah itu cukup. Ketika mereka menginterogasi Luo Feng mengeluarkan satu mata uang pedang ungu, segera membuat mata para penjaga berbinar. Sikap mereka segera menjadi ramah, dan dengan cepat melepaskan Luo Feng. Siang hari bolong, Luo Feng berjalan keluar dari penjara jenderal tanpa beban, dan mengikuti jalan keluar dari mansion. Sore itu, langit sudah mulai gelap. Luo Feng yang berada di sebuah restoran makan dan minum sendirian untuk sementara waktu, akhirnya pergi dan berjalan di antara kerumunan di jalur kota gundukan burung walet. Sudah hampir waktunya. Tadi malam, saya menangkap bulu murni Chong. Kalau begitu malam ini, aku akan pergi menangkap Rock Winzan. Mata Luo Feng berbinar. Aku benar-benar menantikan ke kristal sungai darah. Hanya seperti apa? Itu bahkan cukup misterius untuk mendapatkan perhatian dari perusahaan alam semesta virtual. Karena dia telah dibawa ke penjara jenderal pada hari sebelumnya, Luo Feng sangat akrab dengan rumah jenderal. Tidak heran keluarga Rockwind dianggap sebagai keluarga pemula yang baru. Mansion jenderal ini, dalam hal tingkat keamanan, bahkan bukan 1/10 dari keluarga bulu murni. Luo Feng berjalan di dalam mansion. Hampir seperti berjalan di halamannya sendiri, siluetnya melayang, dengan sekejap dia pergi dari sisi ke sisi, menggelengkan kepalanya. Saya bisa merasakan total 3 prajurit tingkat alam semesta. Dengan keakrabannya dengan riak ruang alam semesta, dia bisa merasakan 3 aura kuat. Dan salah satunya yang Luo Feng kenal, karena dia telah bertemu dengannya di siang hari. Ini angin batu Zan. Luo Feng tersenyum. Siluetnya melayang dengan cepat, saat dia melewati pegunungan palsu dan jalan setapak, akhirnya mendarat di dalam istana mewah 3 lantai di dalam mansion. Menerobos ke level domain sangat sulit. Saya telah melakukan semua yang kakak saya perintahkan untuk saya lakukan dalam hal pelatihan, dan saya melakukannya dengan baik. Mengapa saya masih belum menerobos? HMPH, kakak pasti takut aku mencapai level domain, dan berubah menjadi ancaman baginya. Kulit batu Zan bertelanjang dada. Dia mengenakan jubah panjang terbuka, sambil berjalan di sepanjang tangga, dia memiliki banyak pikiran di benaknya. Ketika dia mencapai tingkat ketiga, dia dengan santai melihat ke atas dan bersiap untuk masuk ke ruang kerjanya, namun tiba-tiba tubuhnya bergetar. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Di depannya, berdiri siluet pemuda berambut hitam yang berpakaian sederhana. Kamu, angin batu Zan segera masuk ke mode pertempuran, secara bersamaan memanggil penjaga untuk membantunya. Namun, tidak peduli seberapa terkejutnya dia masih percaya diri. Dia berpikir bahwa karena dia adalah prajurit puncak level awan, universe level 9 orang di hadapannya tidak bisa lebih kuat dari dia. Juga, menunda beberapa saat akan cukup untuk kakaknya, Rock Winxiong, untuk bergegas. Luo Feng yang awalnya berdiri di jendela yang jauh segera muncul di hadapan Rock Winzan dalam apa yang tampak seperti teleportasi. Ini sangat cepat, jauh melebihi kecepatan maksimum level 9 alam semesta biasa. Tangannya membentuk pisau, secepat kilat. Tidak, tangan angin batu Zan mengacungkan pedang besar. Dia siap menggunakannya sebagai perisai untuk memblokir. Namun bila telapak tangan Luo Feng hampir seperti ilusi, dengan cepat menusuk perutnya, setelah itu dia menariknya keluar. Hanya setelah ini perisai perlahan datang. Semuanya misterius dan seperti ilusi, hanya ada kilatan sederhana. 7 bilah ilusi, pipa orang Belanda? Dengan kekuatan Luo Feng dalam domain dan pemahaman hukum asalnya, melawan teknik lemah seperti itu dengan domain hanya level 1 atau 2, tidak ada pemahaman tentang hukum asal apapun dan hanya di alam semesta level 9, itu hanyalah pembantaian. Aku, angin batu Zan memegang perutnya. Ada luka pisau di sana, dan darah segar mengalir keluar. Itu murni dari bilah telapak tangan Luo Feng. Kamu, angin batu Zan menatap Luo Feng dengan ketakutan. Dantiannya hancur, dan rohnya berada di bawah tekanan kuat dari energi roh Luo Feng. Karenanya, dia bahkan tidak bisa menggunakan energi roh apapun sekarang. Bagaimana kabarmu, Jenderal Rockwind? Luo Feng tersenyum dan melihat ke arah Rock Winzan. Pikiran Rock Winzan melintas kembali ke pavilion awan terbang. Adegan itu, kan, pemuda berambut hitam ini, bukankah dia dari 58 orang yang dia pilih?